إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua dengan memperbanyak kita membaca lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtithalu awamirihi, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa'tada wa'tala wa nasyal kabira muta'al." Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong, yang membusungkan dada, yang melampaui batas-batas, serta dia lupa kepada zat yang maha besar lagi zat yang maha tinggi. Bi'sal 'abdun tajabbara wa'tada wa nasiya jabbaral a'la. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong, yang angkuh, dan lupa kepada zat yang maha perkasa lagi maha agung lagi tinggi. Bi'sal 'abdun saha wa nasiyal maqabir wa bala. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang lupa kepada kuburan dan berbagai macam cobaan yang ada di dalam kuburan. Bi'sal 'abdun ata wa tagha wa nasiya mabda' wal muntaha. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang melampaui batas, yang sombong dan lupa kepada asal muasal dia dan lupa kepada akhir dari kehidupannya. Bi'sal 'abdun hawa yudilluhu. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang mengikuti hawa nafsunya, yang menuntun hawa nafsunya itu ke api neraka. Bi'sal 'abdun yahtaru dunya bidin. Seburuk-buruk hamba yang menukar agamanya dengan dunia yang hina dina. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil benang merah bahwa manusia selaku hamba Allah yang paling buruk yang pertama adalah ketika seorang hamba itu lupa kepada zat yang maha agung, maha tinggi,
sehingga dia lupa kepada zat yang maha agung dan maha tinggi, berjalan di buminya Allah ini dengan membusungkan dada, dengan sombong, dengan angkuh, dengan melampaui batas-batas rel-rel agama. Yang kedua, hamba yang buruk adalah hamba yang lupa kepada kuburan tempat dia akan kembali, sehingga lupa kepada cobaan yang ada di dalam kuburan tersebut. Yang ketiga, hamba yang buruk adalah hamba yang lupa dari apa dia berasal dan kepada apa dia akan kembali. Dia tidak tahu bahwa asal muasal dirinya dari benda yang hina, dari setetes air hina, kemudian akan kembali ke dalam tanah dan masuk ke dalam liang tanah. Yang keempat, seburuk-buruk hamba adalah hamba yang menuruti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu itu yang diturutinya menuntun kepadanya menuju api neraka. Dan yang terakhir, hamba yang buruk adalah hamba yang menukar agamanya dengan kepentingan dunia yang hina ini. Banyak sekali kejadian baik di Bengkulu ini, bahkan di negeri kita Indonesia, mereka tidak segan-segan sore Islam, paginya dia masuk ke dalam agama lainnya. Mereka tidak malu menukar keyakinannya dengan barang dunia yang sementara lagi hina. Hanya tidak tahan dengan kemilauan, kegemerlapan dunia yang dipamerkan oleh misionaris tersebut, mereka rela pindah agama dan lupa bahwa agama yang sebenarnya dia tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari hadis ini ada satu kisah yang menarik yang bisa menjadikan inspirasi dan motivasi kita dalam mempertahankan keyakinan dan agama yang kita miliki. Kisah ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim pasukannya untuk bertempur dengan bala tentara Romawi, maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Ending atau akhir dari pertempuran tersebut adalah pasukan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengalami kekalahan, sehingga terdapat 20 pasukannya ditawan oleh Kaisar Romawiah. Maka ketika 20 tahanan itu dimasukkan dalam sel, ketika sudah pada masanya, maka ada sidang untuk menentukan nasib dari para tawanan tersebut. Maka Kaisar Romawiah mengambil salah satu tawanan dan berkata kepada satu tawanan tersebut, "Wahai tawanan, pindahlah ke dalam agamaku. Ketika engkau mau pindah ke dalam agamaku, menyembah berhala-berhala sebagai Tuhan kami, maka engkau akan kubebaskan, bahkan engkau akan aku beri hadiah yang besar. Engkau akan aku jadikan seorang pemimpin di salah satu daerah kekuasaanku, dan engkau akan aku berikan kemewahan dunia, harta dunia yang banyak, emas yang melimpah ruah akan aku berikan jikalau engkau mau pindah ke dalam agamaku dan meninggalkan agamamu yang semula." Mendengar tawaran ini, apakah pasukan yang diambil yang pertama ini tergiur? Ternyata tidak. Dengan tegas, prajurit dari Umar bin Abdul Aziz ini mengatakan, "Aku tidak sudi menukar agamaku dengan dunia yang sementara ini. Maka aku tidak mau pindah agama." Mendengar jawaban dari prajurit ini, naiklah darah sang Kaisar Romawi. Kemudian dia perintahkan Al-Ghaza untuk memenggal kepalanya. Maka dicabutlah pedang, dipenggallah kepala seorang pasukan tersebut. Ketika kepala itu lepas dari badannya,
ternyata kepala itu bergerak mengelilingi alun-alun tempat sidang. Ketika kepala itu bergerak dan berputar sebanyak 3 kali, ternyata mulutnya tidak berhenti mengucapkan sebuah ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kepala yang sudah lepas dari badannya itu mengucapkan ayat yang begitu menggembirakan bagi orang yang mempertahankan keyakinan dan keimanannya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, keluarlah menuju kepada Tuhanmu dengan keadaan rela dan ridha. Maka masuklah engkau dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Berhentilah ketika kepala itu bergelinding 3 kali di alun-alun tersebut, berhenti di sudut alun-alun. Maka sang kaisar memerintahkan kepada algojonya untuk mengambil salah satu lagi teman dari orang tersebut. Maka diambillah satu pasukan lagi dan diberi penawaran, wahai fulan, pindahlah engkau ke dalam agamaku dan tinggalkan agamamu, maka engkau akan bahagia hidupmu. Tetapi kalau engkau menolak, nasibmu seperti temanmu yang pertama tadi. Apakah pasukan yang kedua ini ketar-ketir dan ngeri melihat temannya dipenggal kepalanya sehingga dia rela menukar agamanya dengan dunia? Ternyata tidak. Iman dan keyakinannya kokoh teguh dalam hatinya. Dengan tegas dia mengatakan, wahai kaisar, engkau bisa saja memenggal kepala orang tersebut dan memisahkan kepala itu dari jasadnya, tetapi engkau tidak akan mampu memenggal, mengganti, menukar keimanan yang tertanam di dalam hatiku ini. Maka aku tetap dalam keyakinanku dalam agama Islam. Semakin merah pada muka sang kaisar dan semakin marah kaisar mendengar jawaban prajurit yang kedua ini. Maka dengan cepat diperintahkan Algojo untuk memenggal kepala prajurit yang kedua tersebut. Dipenggalah kepala, terpisahlah kepala dari jasadnya. Begitu kepala jatuh ke tanah, menggelinding sebanyak 3 kali, memutari alun-alun istana dengan mengucapkan ayat, fahuwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Dia dalam kehidupan yang diridhoi oleh Tuhannya, di dalam surga yang tinggi, di mana buah-buahnya sangat dekat dan mudah untuk diambil dan dinikmati. Kepala itu berhenti di kepala prajurit yang pertama dengan keadaan tersenyum bahagia. Maka sang kaisar Romawi memerintahkan untuk mengambil orang yang ketiga dari prajurit-prajurit Umar bin Abdul Aziz. Ketika orang itu dihadapkan di hadapan sang kaisar, dengan tegas kaisar mengatakan, kamu pindah agama, maka akan aku berikan kekuasaan, aku berikan kemewahan dunia, harta benda yang banyak. Engkau bebas memilih istri-istri dari penduduk negeri ini, menjadikan permaisuri dirimu. Tetapi kalau engkau tidak mau pindah ke dalam agamaku, nasibmu seperti temanmu yang pertama dan yang kedua. Ternyata iman prajurit yang ketiga ini rapuh dan mudah digoyang dengan kemewahan dunia. Ketika dia melihat teman yang pertama dipenggal lehernya, diikuti dengan teman yang kedua dipenggal lehernya, ternyata hatinya bergetar dan takut, ngeri mengalami nasib yang sama dengan 2 temannya tersebut. Sehingga dengan tegas pasukan atau prajurit yang ketiga ini mengatakan, aku akan pindah agama, aku masuk ke dalam agamamu dan aku akan menjadi pengikut setiamu. Maka sang raja tersenyum bahagia. Diperintahkan kepada Perdana Menterinya, wahai Perdana Menteri, catat dan berikan hadiah yang banyak. Jadikan dia seorang pemimpin di wilayah negeri kita. Tetapi sang penasehat raja maju, membisikkan sesuatu kepada sang raja. Wahai raja,
Apakah engkau akan begitu mudah memberikan hadiah yang banyak, memberikan kekuasaan yang luas kepadanya, memberikan hadiah yang banyak kepadanya sebelum engkau menguji bagaimana kesetiaan orang tersebut? Maka sang raja pun berfikir dan berkata, lalu bagaimana solusinya? Kau perintahkan kepada prajurit yang ketiga ini sebagai satu ujian kesetiaannya kepadamu untuk membunuh salah satu teman dari teman-temannya yang masih hidup. Maka diperintahkan oleh sang kaisar, silahkan engkau bunuh sebagai bukti kesetiaanmu, ambil salah satu temanmu. Maka tanpa berpikir panjang, dia ambil teman yang paling dekat dengannya, yang paling setia dengannya. Tanpa berpikir panjang, dipenggalah kepala temannya itu di hadapan raja. Sang raja semakin tersenyum bahagia. Maka kata raja, berikan hadiahnya. Tetapi sang penasehat raja mengatakan, wahai raja, apakah engkau akan memberikan hak istimewa kepada seorang pengkhianat yang rela membunuh temannya sendiri? Dia teman tumbuh dari kecil, bermain bersama, hidup senang bersama, dia bunuh. Orang ini bukanlah orang yang bertabiat baik. Sekarang dia mungkin ikut kepadamu. Lihatlah kesetiaannya luntur, temannya rela dibunuh. Maka ketika dia besar nanti menjadi penguasa yang besar, dia akan berkhianat kepadamu. Maka bagaimana? Bunuh. Ini adalah orang yang tidak baik. Maka sang raja memerintahkan untuk memenggal pasukan yang prajurit yang ketiga ini. Ketika kepala prajurit ini terlepas dari badannya, maka kepala itu pun mengelilingi alun-alun dengan mengucapkan ayat. Bunyi ayat tersebut adalah, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Apakah berhak baginya kalimatul azab, kalimat siksaan, dia berhak masuk ke dalam api neraka. Ternyata ayat yang dibaca berbeda dengan teman yang pertama dan yang kedua. Kalau teman yang pertama dan yang kedua, ayatnya adalah ayat tentang balasan surga baginya. Tetapi prajurit yang berkhianat ini, yang keluar dari agamanya, dia membaca ayat tentang siksa dan tentang api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa mengambil satu inspirasi bagi kita bahwa sesungguhnya keimanan itu amat berharga di dunia bahkan di akhirat. Di dunia dibuktikan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana kepala yang sudah terpisah dari badannya bisa mengucapkan kalimat-kalimat tentang surga dan kenikmatannya. Sedangkan orang yang rela menjual agamanya dan masuk ke dalam agama orang-orang yang menyembah berhala, ternyata kalimat azab yang keluar dari mulutnya. Maka semoga kita dikokohkan keimanannya dan dikuatkan keimanan-keimanan kita, sehingga akhir dari kehidupan kita membawa iman, dan akhir dari mulut kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم الله تعالى على سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن التقوى منبع السعادة في دارين، سعادة في دار الدنيا وسعادة في دار الآخرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإخواننا مجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإخواننا مجاهدين في كل زمان وفي كل مكان اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة